Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, bersama-sama pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kepadamu pada saat ini kembali kami datang menaikkan puji dan syukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari sampai pada saat malam hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Sampai pada saat ini kami ada sebagaimana ada. Bersama-sama pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan, terangi hati kami, pikiran kami, berikan pengertian bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan pada saat ini adalah perasaan tenang dekat dengan Allah, yang terambil di dalam Mazmur pasal 62. Mazmur 62, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian kita lompat pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang tentunya kita bisa ketahui dan kita bisa memahami tentang pemazmur ini merupakan pemazmur Daud, ya, di mana kita lihat bagaimana Daud mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah saja dia mengalami perasaan yang tenang. Yang tentunya bahwa Daud tidak lepas dari apa yang seringkali diperhadapkan dalam kehidupannya, walaupun dia adalah seorang raja, namun tidak lepas dari apa yang namanya masalah dan persoalan hidup, bahkan ia menghadapi musuh-musuhnya. Namun demikian kita percaya bahwa Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya ketika menghadapi peperangan, ketika menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan, dan tentunya pemazmur mengalami kemenangan lepas kemenangan. Itu sebabnya dari ayat yang kita sudah baca pada saat ini, di mana di sana beberapa kali menyebutkan bahwa hanya dekat Allah saja. Beberapa kali kalimat yang sama diungkapkan atau dikatakan hanya, ya, hanya, yang tentunya kata hanya yang menunjukkan bahwa tidak ada yang lain. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi pertolongan di dalam kehidupannya. Yang tentunya kita juga percaya, kita juga tahu bahwa tidak ada yang lain yang dapat menolong kita. Tidak ada yang dapat memberikan kekuatan atau
ketika kita menghadapi masalah dan persoalan hidup, hanya Allah saja tentunya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini kita melihat mengapa Daud merasa tenang dalam hidupnya. Karena ada 3 hal yang kita dapat lihat dari pembacaan kita. Yang pertama dikatakan di ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang pertama di sana dia mengungkapkan bahwa daripadanya lah keselamatanku. Itu sebabnya dia mengalami rasa tenang dalam jiwanya, rasa nyaman dalam hidupnya, karena Tuhan yang menjadi keselamatan di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia merasakan tenang. Demikian juga dalam kehidupan kita, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong, hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Tidak ada yang lain, tidak ada yang dapat kita bisa andalkan, tidak ada yang dapat kita bisa mencari pertolongan selain hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pertolongan Tuhan itu terbukti, pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah dan persoalan hidup yang tentunya hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan, hanya Tuhan yang dapat menolong kehidupan saudara dan saya, sebagaimana apa yang telah dirasakan, apa yang telah dialami oleh Raja Daud. Hanya berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia merasakan tenang karena apa? Tuhan yang menjadi keselamatan dalam hidupnya ketika menghadapi berbagai macam hal, ancaman hidup dalam hidupnya, bahkan mungkin musuh-musuhnya yang seringkali dihadapi oleh Daud, tetapi dia boleh merasakan ada rasa nyaman, rasa tenang karena apa? Tuhan yang menjadi keselamatan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dia berkata bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ya, yang kedua adalah dia berkata hanya dialah gunung batuku, ya, tempat perteduhanku. Dia boleh merasakan tempat yang teduh, tempat yang aman, tempat di mana dia boleh berlindung dan terlepas dari segala ancaman, dari segala musuh-musuh yang dihadapi, karena Tuhan adalah gunung batu, sebagaimana di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi pemazmur, ya, dia merasakan tenang, merasakan damai dalam hidupnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan dan kekhawatiran, karena dia telah menemukan atau mendapatkan tempat perteduhan, tempat perlindungan bagi jiwanya, di mana dia boleh merasakan ketenangan. Yang tentunya hal yang sama juga akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Ada banyak yang mengancam kita, ada banyak hal yang seringkali membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi gentar, membuat kita jadi gelisah menjalani hidup ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang menjadi gunung batu, dialah tempat perteduhan kita, dialah tempat perlindungan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan memberikan kelepasan dari segala bahaya, dari segala badai kehidupan yang seringkali mudah mengancam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian mengapa pemazmur atau Raja Daud merasakan ketenangan dalam jiwanya, dalam hidupnya? Karena yang berikutnya, yang ketiga adalah hanya dia kota bentengku. Ya, di ayat yang ke-8, pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya hai umat dan curahkan isi hatimu di hadapannya.
Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi di mana kita boleh melihat tidak hanya Allah menjadi keselamatan baginya, tidak hanya menjadi gunung batu, tetapi juga Allah adalah kota benteng dalam kehidupannya, yang menjadi kekuatan bagi Daud, sehingga dia mulai merasakan ketenangan dalam hidupnya, yang tentunya hal yang sama seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hari-hari kehidupan di mana kita hidup di akhir dari akhir zaman, yang tentunya ada banyak hal yang membuat hati kita, jiwa kita tidak merasakan ketenangan. Kita tidak merasakan kedamaian dalam hidup ini. Ada banyak kecemasan, ada banyak kekhawatiran yang seringkali timbul dalam hati, dalam pikiran kita. Ya, kalau kita tidak dekat dengan Allah, maka tentunya kita tidak akan kuat menghadapi segala tantangan hidup. Itu sebabnya mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan sebagaimana dikatakan oleh firman Allah di ayat yang ke-9. Karena itu percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, Tuhan adalah gunung batu, dialah kota benteng perlindungan kita, maka mari ketika engkau menghadapi tantangan hidup, perjuangan hidup yang berat, mari kita mau tetap dekat dengan Allah. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan segala masalah dan persoalan hidup kita. Kita mau datang, kita mau mencurahkan isi hati kita di hadapannya. Kita percaya Tuhan akan segera menolong. Tuhan akan segera memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak hal di dalam dunia yang seringkali timbul, yang seringkali membuat kita menjadi takut, kita tidak menjadi tenang. Namun pada saat ini melalui firman Allah yang kita dengar, mari hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang, sebab dialah menjadi keselamatan kita, lah gunung batu dan kota benteng kita yang selalu menjaga, memelihara kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh terlepas luput dari segala bahaya yang mengancam kehidupan kita, sehingga kita boleh jalani hidup ini dalam sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Allah sampai di sini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu melalui firman Allah yang kami telah dengar pada saat ini. Ada banyak bahaya, ada banyak hal yang mengancam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, ataupun hal-hal yang seringkali kami hadapi Tuhan, membuat hati kami cemas, membuat kami takut, gelisah Tuhan. Tetapi firman-Mu telah memberikan jawaban bagi kami bahwa sesungguhnya hanya dekat Allah saja kami boleh merasakan ketenangan, karena Engkau keselamatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkaulah perlindungan kami, yang tempat kami berharap, yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih, berkati jemaat-jemaat Tuhan mungkin sedang menghadapi badai kehidupan, sedang menghadapi masalah persoalan, hati mereka tidak tenang Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jamah, berikan ketenangan, berikan kekuatan baru dalam hidup mereka. Lepaskan dari segala masalah, dari segala persoalan, bahkan dari segala sakit penyakit Tuhan, sehingga kami orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu meneguhkan iman kami, membawa kami untuk terus percaya dan berharap hanya kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami alaskan doa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.